Halo, bertemu kembali dengan saya Martriana Ponimin Said, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari pengenalan mengenai manajemen event. Oke, jadi hari ini CPMK yang kita akan pelajari adalah tentang apa saja konsepsi di dalam pengelolaan event, kemudian bagaimana potensi perkembangan bisnis event ini sendiri, dan kemudian profesi serta subbidang yang ada dalam pengelolaan event. Oke, dalam memahami tentang pengelolaan event, awal kemunculan ya manajemen event ini sendiri adalah ketika adanya sebuah peristiwa ya yang disebut dengan special event. Ya, itu adalah sebuah kegiatan yang berbeda dari kehidupan yang biasanya menurut Robert Jenny. Jadi dia mengibaratkan ketika di sebuah situasi ya, di sebuah theme park seperti Disney gitu ya, ada kegiatan di luar dari wahana-wahana. Itu adalah kegiatan bagaimana karyawan ataupun staf bersama-sama dengan penonton itu mengadakan sebuah kegiatan yang seolah-olah adalah uh, hal yang natural, padahal sudah ada skenario, sudah ada latihan sebelumnya. Awal mula kemunculan pengelola event adalah special event di theme park seperti itu, sehingga kemudian konsepsinya bergerak untuk pengelolaan event seperti event musik ya, kemudian event football league ya di Amerika itu ada di Football League Super Bowl ya, kemudian ada Radio City Music Hall ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perkembangan mungkin pernah hadir di dalam event-event tertentu, apakah itu musik, peluncuran produk dan lainnya, berawal mula dari sebuah ide dari special event. Ya, jadi itu kemudian berkembang, akhirnya konsepsi serta teori tentang pengelolaan event itu penting untuk dibuat agar sistematika ataupun tahapan dari pengelolaan event itu bisa dibuat sebagai dasar dari profesi event manager atau profesi yang ada dalam sebuah perusahaan event organizer. Ya, jadi kalau dalam konsep sendiri, manajemen event ini kita bisa lihat adalah sebuah momen yang unik ya, ketika selebrasi ya, merayakan acara tertentu ya, kemudian adanya ritual-ritual tertentu yang dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan ya. Kemudian profesi yang mengelola kegiatan ini disebut dengan event manager ya, yang mengelola semuanya dari A sampai Z ya, itu dikenal sebagai event manager. Nah, ketika akhirnya perkembangan bisnis ini secara terus-menerus berkembang ya, awal mula itu juga bisa selain di tahun 56 dengan tadi konsepsi yang dibuat di theme park ya, sebenarnya sudah dikenal di industri ataupun di perkembangan kehidupan manusia gitu ya, ataupun kehidupan sosialisasi dalam manusia itu sejak 400 tahun lalu ya, atau di tahun 1800-an atau 1700-an ketika ada orkestra yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan atau ketika ada pernikahan, sehingga itu membutuhkan sebuah pengelolaan special event yang khusus ya, yang memang direncanakan, dibuat dengan tahapan yang memang untuk bisa menghibur para tamu atau undangan. Ya, kemudian akhirnya di situ juga berkembang gitu ya, pekerjaan event ini bisa untuk advertising dan public relation. Sehingga ketika kita membahas sebenarnya manajemen event, kita sebenarnya sedang membahas bagaimana manajemen event ini atau event itu menjadi sebuah strategi komunikasi pemasaran terpadu dalam advertising atau yang mendukung advertising dan public relation. Ya, jadi ketika tadi event launching produk dan lainnya ya, itu bisa mendukung capaian dari kegiatan komunikasi pemasaran yang ingin dilakukan oleh perusahaan, memperkenalkan memperkenalkan produk gitu ya dari perusahaan. Nah, di sini bagaimana perkembangan industri event ini terbentuk ya. Kemudian juga biasanya ya bidang public relation itu sebagai pencetus industri celebration gitu ya. Banyak sekali penyelenggaraan, misalnya seremoni tanda tangan atau acara perusahaan ya, gathering atau media gathering dan lainnya. Ini biasanya public relation menggunakan event sebagai salah satu alat untuk bisa berkomunikasi dengan para stakeholder, sehingga
dalam pengelolaannya itu membutuhkan konsepsi serta membutuhkan profesi yang spesifik untuk mengelola event. Kemudian jadi ketika kegiatan event PR dan advertising itu, event ini berfungsi untuk satu, memperkenalkan produk baru ke halayak, ke pasar. Kemudian juga bisa berguna untuk meningkatkan penjualan atau sales dari produk yang ditawarkan, yang dipamerkan. Kemudian event ini juga bisa secara internal memotivasi karyawan. Ya, apakah itu mengadakan outing, mengadakan awarding ya kepada karyawan. Kemudian juga tadi bisa konferensi pers, media gathering. Kemudian juga ada project base tertentu yang bisa dilakukan ya secara khusus, misalnya bantuan bencana alam atau bantuan sosial lainnya. Ini menjadi project base di dalam kegiatan event PR dan advertising serta seminar, conference dan lainnya. Sehingga ketika kita melihat pada perkembangan industri yang didukung oleh bidang advertising dan public relation, pengelolaan event ini serta industrinya sendiri semakin berkembang, semakin menjanjikan dan membutuhkan tenaga-tenaga kreatif ya, tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Kemudian kalau kita membahas tentang definisi ya, event manager itu orang yang bertanggung jawab untuk researching, designing, planning, coordinating, and evaluating event gitu. Jadi dari awal research ya, tahapan awal dari pengelolaan event yaitu research, kita harus tahu dulu eventnya mau tentang apa, siapa halayaknya atau keunikan dan lainnya. Kemudian dalam mendesain, mengkonsepkan akan seperti apa acara atau eventnya, kemudian merencanakan acaranya itu sendiri, dan kemudian mengkoordinasikan SDM dan mengevaluasi event, itu semua dilakukan oleh seorang event manager. Kemudian dalam profesi sendiri ya, event management itu sebenarnya juga selain tadi ya PR dan advertising, berkembang sebenarnya juga di industri tourism ya, bahwa event management ini ketika dalam industri tourism dia bisa mengembangkan atau bisa menjadi tambahan buat negara gitu ya, misalnya dengan mengadakan MICE gitu ya, meeting, conference gitu di suatu daerah ya, misalnya ada event G20 gitu di Bali, biasanya dijual jadi sebuah daya tarik pariwisata tersendiri. Nah, ketika eventnya itu, misalnya meeting tersebut, jadi sebuah kerjasama antara pengelolaan event dan tourism sendiri ya, karena ketika mendatangkan berbagai orang ke suatu daerah, maka ada perekonomian bekerja di daerah tersebut ya. Kemudian dalam profesi ini sendiri ada beberapa keunikan ya, 3 keunikannya. Pertama, bahwa dalam profesi event management ini atau event manager atau seorang event organizer itu harus memiliki keunikan secara pengetahuan atau kemampuan dia untuk bisa mencari ide-ide baru gitu ya. Kreatif tadi kata kuncinya. Ya, kemudian profesi ini juga memiliki standar kemampuan sehingga bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi ketika seorang berprofesi event manager atau bekerja di event organizer, ketika mendapatkan sertifikasi maka dia kredibel gitu, dia sudah teruji gitu ya, dan ada memang uji untuk sertifikasi profesi ini. Dan kemudian profesi ini juga memiliki kode etik ya, jadi meskipun mungkin bisa dilihat bahwa mengelola event itu seperti fun gitu ya, kreatif dan sebagainya, tapi ada kode etik yang tetap harus dijaga sebagai sebuah profesi ya. Tentunya kode etik yang berlaku disesuaikan dengan norma sosial ya, norma hukum di suatu negara ya. Jadi di sini dalam kategori subfield sendiri ya, kalau kita bicara tentang bidang apa aja sih yang ada di dalam pengelolaan event itu yang bisa dilakukan. Ya, ada banyak sebenarnya ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, tadi fair and festival, kemudian social life cycle event, misalnya ulang tahun, pernikahan, pertunangan, atau apalagi lah kita bisa bikin di social life cycle itu ya. Kemudian sport event, ya sport event ini juga salah satu contoh bagaimana pengelolaan event ini menjadi sebuah profesi yang borjuis gitu ya, maksudnya dia jadi berperan penting bagi suatu
profesi. Karena apa? Misalnya eventnya internasional, ya kita bisa rasakan apakah dia bekerja secara profesional atau tidak, standar-standar internasionalnya bisa dia patuhi atau tidak gitu ya. Jadi ini biasanya subfield ya atau bagian dari event management ini bisa beragam. Kemudian mengenal bahwa dalam pengelolaan event itu ada yang namanya stakeholder. Ya, semua bidang biasanya membahas ya di komunikasi harus mengenali atau harus bisa mengidentifikasi siapa stakeholdernya. Di dalam manajemen event, stakeholder adalah individu atau organisasi yang berinvestasi pada event Anda. Ya, jadi yang memberikan dana gitu ya. Bisa secara finansial ya, pendanaan secara keuangan atau secara politik dukungannya atau secara emosional dan personal. Jadi tidak hanya sekedar stakeholder ini orang yang membayar eventnya, tapi kita bisa lihat apakah lingkungan sekitarnya mensupport, apakah pemerintah mendukung gitu ya. Itu semua adalah disebut sebagai stakeholder. Ya, jadi dalam mengelola event penting untuk memahami siapa stakeholder kita. Oke, kemudian di sini ada beberapa pendekatan ya, 4 pilar kesuksesan sebuah pengelolaan event. Ya, jadi kalau kita mau sebut sukses atau tidaknya, ya kita harus bisa memahami atau mengatur waktu. Ya, waktu itu sangat penting dalam pengelolaan event. Ya, membuat perencanaan waktu, ya sehingga tidak ada kesalahan atau tidak ada waktu yang terbuang gitu. Itu menjadi sebuah kesuksesan. Kemudian keuangan, ya finansial itu sangat penting. Kita tidak mungkin mengadakan sebuah event tanpa adanya dukungan dana. Saya tidak bicara apakah itu besar atau kecil, tapi setidaknya kesuksesan ini memang akan dilihat dari dukungan dana, ya besar kecil sebuah event, keamanannya, kesenangan atau kebutuhan dari pengunjung atau undangan itu bisa tercapai. Ini bisa dimodifikasi ketika secara finansial itu mencukupi, ya. Kemudian teknologi. Ya, sekarang di era digital seperti saat ini gitu, teknologi itu memainkan peranan penting untuk menambahkan isi atau menambahkan kehebatan gitu ya dari event yang kita selenggarakan. Biasanya misalnya kalau kita bikin event peluncuran mobil, maka menggunakan teknologi tinggi gitu ya, dengan tata lampu, tata suara, ataupun kalau ditonton di rumah itu bisa dilihat dari teknologi yang digunakan untuk kameranya, untuk dukungan-dukungan teknis lainnya. Ya, jadi bisa disebut ini salah satu pilar penting gitu ya, teknologi. Kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia. Jadi ketika mau mengelola event ya, itu penting sekali bahwa kita harus bisa mengelola sumber daya manusianya. Orang-orang yang berpartisipasi yang secara profesional ataupun secara volunteer gitu ya, relawan yang bisa kita kelola. Karena kalau kita bicara soal event-event internasional, sport dan lainnya, bantuan-bantuan volunteer itu sangat diperlukan. Nah, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya tersebut? Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa event kita itu bisa sukses, bisa berbeda gitu ya, kemudian dibicarakan oleh orang, kemudian jadi sebuah dokumentasi atau sebuah sejarah baru dalam peradaban, mungkin kita bisa katakan ya. Ini adalah hal-hal yang harus dipelajari dalam pengelolaan event. Oke, demikian perkenalan untuk konsepsi pengelolaan event dari saya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.